Bu Yanti, kalau kita lihat dari sidang Rafael Alun Trisambodo ini sempat disebut kalau seluruh keluarga terlibat. Namun dari istrinya saja juga belum ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini begitu. Ibu lihat seperti apa pertimbangannya? Iya, saya juga apa ya nggak ngerti ya kenapa mesti seperti itu gitu. Padahal jelas-jelas disebutkan bahwa Rafael Alun itu menerima gratifikasinya itu bersama dengan istrinya gitu ya. Jadi ada pihak yang memberikan hadiah atau gratifikasi kepada Rafael dan juga kepada istrinya. Tapi istrinya tersangka saja belum gitu ya. Belum lagi nanti kalau aliran-aliran itu ya, aliran-aliran itu kan kepada istri dan keluarganya. Nanti kan ada TPPU-nya juga, termasuk Rafael yang mengalirkan. Ataukah juga istrinya karena dia menerima gratifikasi, apakah istrinya juga mengalirkan? Dia sebagai komisaris atau sebagai direktur waktu itu ya, pengurus dari perusahaan yang menurut saya kemungkinan besar perusahaan itu juga memang perusahaan yang sudah disiapkan untuk berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dan juga mengalirkan dari penerimaan gratifikasi yang namanya TPPU nantinya gitu. Nah, jadi harusnya itu kan kalau ini kan kejahatan ekonomi ya, kejahatan ekonomi berbicara kejahatan ekonomi itu mempunyai angle-nya sendiri, mempunyai strateginya sendiri antara lain bahwa semua kejahatan ekonomi apalagi korupsi itu harus ada kecepatan, harus ada apa ya? Kita asasnya untuk semuanya pun asas peradilan itu adalah cepat, murah dan sederhana. Nah ini jadi nggak cepat karena apa? Karena di dalam dakwaan Pak Rafael Alun ini ada bersama-sama yang menurut KUHP itu namanya apa ya partisipan atau delneming penyertaan itu biasanya kalau satu dari disebutkan bersama-sama dengan si A si B itu juga sudah ada dakwaannya harusnya seperti ini tapi ini jangankan dakwaan tersangka saja tidak gitu terlepas dari apakah surat dakwaan itu nantinya akan dipisahkan ataukah dalam jadi satu itu hal lain tetapi dalam hal ini harusnya KPK harus lebih cepat ya dalam strategi berkaitan menghadapi kejahatan ekonomi apalagi TPPU kita akan cepat-cepat menelusuri aliran dana itu kemana supaya nanti dikembalikan kepada yang berhak dan jangan lupa bahwa walaupun menerima gratifikasinya hanya berapa ya 16 miliar atau berapa dan kemudian TPPU-nya sampai 111 miliar. Ini kan penjelasannya bagaimana? Sementara kerugian negara juga ada meskipun pasal ini tidak ada kerugian negaranya. Bukan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Korupsi, tapi pasal 12 gratifikasi. Tapi gratifikasi itu kan harus dipikirkan bahwa kenapa sih ada wajib pajak atau siapapun itu yang kemungkinan kan wajib pajak yang memberikan gratifikasi, memberikan sejumlah uang atau harta kekayaan untuk apa? Pasti untuk kemungkinannya adalah untuk markdown kan, untuk supaya WP itu tidak membayar pajak yang seperti seharusnya masuk ke negara. Artinya dengan adanya penerimaan gratifikasi yang 16 miliar itu juga kelihatannya tidak masuk akal ya. Sekian lama ya. Nah itu juga karena yang bersangkutan menerima gratifikasi 16 miliar ini, kerugian negara yang timbul itu berapa? Yaitu bahwa WP-WP yang harusnya bayar sekian ke negara kan jadi tidak bayar karena dengan modusnya ini kan modusnya adalah dia sebagai pegawai pajak menagih pajaknya tapi kemudian dia memberikan satu konsultasi dan diarahkan kepada perusahaan konsultasi yang sebetulnya bagian dari dia juga. Ya ini namanya modus. Nah modus-modus seperti ini juga harusnya dihadapi oleh penegak hukum, oleh negara dalam hal ini penegak hukum dengan strategi yang jitu dong gitu ya. Strategi yang betul-betul membuat mereka nantinya dengan penegakan hukum itu menjadi jerah. Antara lain semua siapapun yang terlibat baik terlibat korupsinya yaitu gratifikasi maupun nanti setelah gratifikasi masuk uangnya kan diarahkannya ke perusahaan-perusahaan tadi. Nah uang yang masuk itu jadi apa? Kan dimasukkan dalam investasi atau menjadi aset-aset itu kan TPPU-nya. Kalau tidak segera, bagaimana mau segera? Sementara dakwaan partisipan atau peserta-peserta lain yang terlibat dalam gratifikasinya aja belum siap. Sepertinya KPK mengharapkan ada pengembangan di pengadilan.
Ya itu sudah menurut saya sih agak terlambat ya kalau menggunakan strategi itu. Harusnya semuanya sudah di penyidikan sudah lengkap gitu. Jadi ini jangan membebani ke pengadilannya terlalu besar gitu. Meskipun pengadilan juga bisa. Kalau saya berpikir ya, ini kan ada yang mempertanyakan kok gratifikasi bukannya suap. Karena kalau suap otomatis dia menerima suap, siapa yang menyuap akan lebih cepat mendeteksi siapa sih pelakunya. Tapi sebenarnya gratifikasi sendiri tidak apa-apa karena disebutkan di pasal 13-nya dikatakan bahwa pemberian gratifikasi, yang menerima gratifikasi itu dianggap juga sebagai menerima suap. Artinya apa? Bisa langsung dicari penyuapnya siapa. Dan semoga hakim bisa mengembangkan ini di pengadilan sehingga bisa juga nanti dari pembuktian-pembuktian ini akan memunculkan siapa sih yang menyuapnya. Tidak apa-apa. Bahkan ada dari sudut keilmuan ya, keilmuan hukum pidana, hakim itu boleh saja memutuskan pasal-pasal yang tidak didakwakan, tetapi unsur-unsur itu muncul, fakta-fakta itu muncul di pengadilan. Itu bisa saja. Ini ada beberapa lah ya yang memberikan perhatian pada ini ya, membela negara dalam artian kenapa sih uang yang harus masuknya ke negara melalui wajib pajak menjadi hilang? Karena ada oknum-oknum yang menerima gratifikasi. Tapi sayangnya kok menggunakan undang-undang atau pasal gratifikasi. Memang pasal gratifikasi, menerima gratifikasi itu ancaman pidananya berat, tetapi permasalahannya kan bukan sekedar itu. Permasalahan siapa sih yang memberikan itu? Nah, kalau harusnya hakimnya berani berpikir spektakuler, harus lihat bahwa di pasal 13-nya penerima gratifikasi juga disebut sebagai penerima suap. Artinya apa? Penyuapnya harusnya bisa dikejar.